Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah, wala quwata illa billahil aliyil azim. Adik-adik mahasiswi STIK sudah sarapan? Sudah. Oh, puasa ya, ini hari Kamis. Mudah-mudahan kita doakan dengan aktivitas puasa ini bisa menambah berkah dan kekuatan pembelajaran kita. Di kesempatan siang ini kita ingin mengkaji mata kuliah Ulumul Quran di subbab terkait dengan I'jazul Quran. Ada yang tahu tentang apa itu yang disebut dengan I'jazul Quran? Pernah dengar istilah i'jaz? Pernah dengar istilah a'jaza? Apa itu? Pernah dengar? Halo? Pernah dengar istilah mukjizat? Oh, kalau mukjizat pernah. Apa maknanya a'jaza itu? Apa maknanya? Ada yang tahu? Apa a'jaza? Apa mukjizat apa? Ada yang tahu mukjizat apa? Halo? Ada yang tahu? Mukjizat? Satu kelebihan. Apa? Satu kelebihan yang diberikan Allah Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul atau Nabi. kepada Rasul atau Nabi Untuk bukti. untuk kepada bukti manusia. pada manusia bahwa Iya. Iya. Kebesarannya. akan kebesarannya. Jadi bukti kenabian seorang Rasul itu diberikan Iya. apa makna ajaza? Ajaza itu dari bahasa Arab. Mukjizun itu adalah orangnya, orang yang melemahkan. Maka ajaza itu melemahkan. Ajaza itu mengalahkan. Siapa yang mau dikalahkan kira-kira? Siapa yang mau dikalahkan? Itu orang-orang yang menentang Rasul kenabian. Atas ayat-ayat Allah ini dia tentang. Makanya inilah risalah yang Allah Ta'ala turunkan dalam bentuk mukjizat. Ada yang tahu mukjizatnya Nabi Nuh apa? Apa? Ada apa dengan kapalnya? Ada yang tahu, angkat tangan. Kenapa dengan kapalnya Nuh? Menyelamatkan umat. Menyelamatkan umat. Kenapa Nuh Allah Ta'ala kasih kemampuan dengan dibikinkan kapal? Karena di saat zamannya Nabi Nuh itu para penentang-penentangnya Allah Ta'ala akan binasakan. Dengan cara apa? Dengan cara didatangkan sebuah kekuatan besar dari alam ini, ya tentunya atas izin Allah, itu banjir badang yang luar biasa besarnya. Siapa yang mengikuti Nuh, maka dia itu namanya kapal Nuh, itu namanya disebutkan Safinatun. Ada namanya Safinatun aja di sini masih sih? Oh, masya Allah. Tahu maknanya Safinatun apa? Oh, itu sebutan dari kapalnya Nabi Nuh. Nanti tanyakan sama orang tua, kenapa dikasih nama itu? Safinatun Najah. Itu namanya adalah Safinah, itu artinya An-Najah, yang memberikan kemenangan, keselamatan. Jadi siapapun yang mengikuti Nuh, maka dia kemudian akan menemukan keselamatan. Ini barakallah, ada nilai kebaikan. Tapi orang yang nggak mengikuti Nuh, anaknya sendiri, ada yang tahu anaknya Nabi Nuh siapa? Kan'an. Ada apa dengan Kan'an? Itu anak sulungnya Nabi Nuh. Diseru oleh Nuh untuk naik kapal, tetapi dia tidak. Kenapa tidak mau, Ustaz? Kenapa? Karena dia tidak meyakini apa yang disampaikan Nuh itu memberi keselamatan atas dirinya. Dipanggil sama ayahnya, dia terus naik di bukit-bukit yang paling tinggi. Dia tidak mau mengikuti. Apa yang terjadi kemudian? Tenggelam.
Putra sulungnya Nuh aja tenggelam. Maka Nuh itu Allah kasih mukjizat dengan bukti kapal itu. Dan itulah yang Allah Ta'ala ingin hadirkan dalam kehidupan kita, dalam cerita dalam kitab suci Al-Quran. Ada yang tahu mukjizatnya Nabi Musa? Tongkat, asoh. Apa maknanya tongkat? Kenapa tongkat itu bisa jadi mukjizat? Laut bisa jadi ular, bisa. Kenapa? Kenapa? Pernah lihat peristiwanya Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat itu? Belum pernah. Dia belum lahir saat itu. Tapi kisah ceritanya ada nggak kira-kira? Dalam kitab suci Al-Quran cerita tentang Nabi Musa punya porsi yang paling besar dan paling banyak. Nabi Musa hampir 128 kali terulang namanya dalam kitab suci Al-Quran. Loh, kenapa dengan Nabi Musa, Ustaz? Nabi Musa itu perjuangannya mulai sejak kecil, sejak bayi dia sudah harus mengalami sebuah proses dikejar oleh rezim, oleh kekuasaan yang kemudian dihilirkan oleh orang tuanya di atas perahu kecil atau tempat kecil bayi untuk kemudian dialirkan masuk istananya Fir'aun. Fir'aun itu nama yang sangat masyhur. Pengen jadi Fir'aun? Agar namanya masyhur, followernya banyak? Kenapa nggak mau jadi Fir'aun? Karena dia menentang ajaran Tuhan, tidak mengakui Tuhan. Itulah maka Musa diutus oleh Allah untuk mengajak Fir'aun pada ajaran Tuhan. Apa yang dilakukan Musa? Ternyata di saat itu Fir'aun merasa berkuasa, dan di antara salah satu kekuasaan paling besar itu adalah kemampuan dia untuk memobilisir ilmu-ilmu para penyihir. Dia punya perguruan tinggi yang siapa yang paling pandai itu dapat beasiswa paling besar. Untuk apa? Di sana untuk menjadi para penyihir. Ada yang pengen jadi penyihir? Kenapa tidak mau jadi penyihir? Nah, itu dia dengan kekuatannya. Makanya waktu awal Musa mengajak kepada jalan kebenaran, jalan tauhid, itu dia ditantang sama Fir'aun. Ditantang apa, Ustaz? Ditantang dengan tukang-tukang sihir yang kemudian dengan tali temali dilemparkan kemudian menjadi ular. Apa Allah perintahkan kepada Nabi Musa kira-kira? Tongkat itu dilemparkan, dan tiba-tiba tongkat menjadi yang memusnahkan semua ilmu sihir. Percaya? Hari ini alhamdulillah kita sudah dengar berita acara, karena kemudian ular itu bisa memakan semua ular-ular hasil ilmu sihir. Dan puncaknya tongkat itulah yang kemudian bisa membelah lautan, menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya sehingga bisa sampai ke seberang. Dan Fir'aun ketika mengikutinya harus kemudian tenggelam. Sejarah membuktikan Allah Ta'ala kasih mukjizat Nabi Musa bentuknya apa? Apa yang terpikir pada kita tentang Nuh? Saya ambil contoh dua nabi ini saja, dengan kapalnya dan kemudian Nabi Musa dengan dan puncaknya nanti adalah ijazul Quran, mukjizat Al-Quran. Saya tanya, Al-Quran itu mukjizat tidak? Diturunkan kepada siapa Al-Quran ini? Mukjizatnya Nabi Muhammad yang paling besar itu adalah Al-Quran. Pertanyaan terbesar saya, kenapa Al-Quran ini menjadi mukjizat atas Nabi Muhammad? Siapa yang mau dikalahkan? Siapa yang mau dihancurkan? Apa? Ada yang mau tahu? Kekuatan apa pada Quran yang hari ini kemudian menjadi mukjizat? Halo? Ada yang tahu? Hadiahnya umroh. Masya Allah. Kenapa? Al-Quran mukjizat tidak? Bisa dilempar jadi ular nggak? Loh, kenapa? Kenapa nggak dahsyat kira-kira? Kenapa nggak keren? Karena hari ini saya pernah ditanya anak-anak TPA, Ustaz, kenapa mukjizatnya Nabi Muhammad tidak sekeren Nabi Nuh yang bisa bikin kapal,
Nabi Ibrahim yang dibakar tidak hangus, Nabi Musa yang kemudian tidak bisa mengalahkan, menghancurkan. Kenapa kira-kira? Karena kalam Allah. Ada apa dengan kalam Allah? Ada apa dengan Quran? Quran itu artinya apa tuh? Bacaan. Ada apa dengan bacaan? Kenapa dengan bacaan? Apa yang adik-adik ingin simpulkan? Kawan-kawan mahasiswa ingin simpulkan kira-kira? Kenapa itu disebut mukjizat? Karena petunjuk. Ini bagian dari hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ingin menunjukkan atas kebenaran, mengalahkan orang yang menentang. Dan hadirnya mukjizat, saya minta maaf, hadirnya mukjizat itu karena memang sesuai dengan kebutuhan masa dan zamannya. Mbak Safinatun Najah, kalau kebetulan hari ini Anda bisa bikin kapal sebesar kapalnya Nabi Nuh, hebat gak antum kira-kira? Bisa jadi mukjizat gak itu? Oh, jangan mantuk-mantuk gitu. Bisa jadi mukjizat? Menyelamatkan siapa kira-kira? Anda hanya kapal itu Anda jadikan kapal pesiar saja. Hari ini kalau Anda pegang tongkatnya Nabi Musa, hebat gak? Hebat. Jadi apa itu kamu pegang tongkatnya Nabi Musa? Gak jadi apa-apa juga. Mananya yang hebat? Mungkin ilmu arkeologi akan mengatakan, wah ini jadi sejarah tongkatnya Nabi Musa. Ini akan jadi sejarah kapalnya Nabi Nuh. Tapi itu kan barang-barang yang fana, yang secara materi sudah tidak ada. Itulah makanya kekuatan kenapa Quran ini sebagai mukjizat yang hari ini masih jadi mukjizat tidak kira-kira? Kenapa masih jadi mukjizat? Masih dihafal, masih dibaca, masih dipegang. Mana mukjizatnya di mana Quran itu? Di mana? Mau angkat tangan penasaran ditunjuk jadi malu kira-kira. Mana? Mukjizatnya di mana? Halo? Halo? Mana? Di mana kira-kira? Ada apa dengan mukjizat kekuatan Quran itu di mana? Adik-adik hari ini boleh percaya boleh tidak. Kekuatan utama kita hari ini hidup. Makanya Quran ini walaupun sudah 1400 tahun yang lalu Allah Ta'ala hadirkan pada Nabi Muhammad dan sampai sekarang faktual, aktual dan terus ada, menjadi sangat menarik. Nanti bisa Anda lihat di kitab Muqaddimah, di tafsir Kemenak itu ada penjelasan kenapa Quran itu abadi. Karena menurut penjelasan para ulama itu penyebutannya karena Quran itu imateri. Imateri itu apa Ustaz? Bukan materi. Kalau yang materi pasti hancur, pasti binasa. Hari ini kalau adik-adik pengen kerja sesuatu yang materi, itu tidak menguatkan Anda. Lah yang kenapa imateri ini kemudian bisa menjadi abadi Ustaz? Karena bentuknya kalimatullah, kitab suci bagian dari hidayah Allah yang ternyata saya minta maaf, kekuatan paling dahsyat hari ini sesungguhnya adalah kata-katamu, kalimatmu, ucapanmu, bacaanmu. Ya apa ya kira-kira? Akilah, ketika saya sebutkan sesuatu kata-kata yang menusuk perasaanmu, sakit hati gak kira-kira? Iya. Bisa nangis gak? Bisa nangis. Tapi tiba-tiba ketika ada kata-kata yang membuat kamu tertawa, bahagia, gembira, duka, sedihmu bisa berubah gak jadi senang? Hanya dengan kata-kata. Hanya dengan kata-kata. Maka hati-hati, jaga. Nah, hati-hati dengan kata-kata. Maka kata-kata terbaik itu dan Rasulullah itu adalah Al-Quran yang hidup. Setuju tidak? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk akhlakul karimahnya. Perbuatan terbaik yang kemudian ditunjukkan Rasulullah dalam kehidupan keseharian. Nah itulah nilai-nilai yang mudah-mudahan nanti adik-adik bisa diskusikan bersama. Kekuatan apa Al-Quran itu? Bukan sekedar hafalanmu, bukan sekedar kiroahmu, tajwid, tartil, tahsinmu, tetapi lebih utama kepada apa yang Allah Ta'ala ingin sampaikan menjadi pesan-pesan utama. Dan kenapa hari ini ijazul Quran harus dikaji Ustaz? Itu mungkin di zaman ulama awal, kalangan sahabat
nggak ada kajian tentang ijazul Quran. Kenapa Ustaz? Karena memang nilai masyarakat saat itu sudah sangat dekat dengan hari ini orang mempertanyakan lagi, di mana kekuatan Quran kira-kira? Bagaimana mukjizatnya? Saya beritahu, mukjizat terbesar Al-Quran, adik-adik boleh setuju, boleh tidak, itu ya pada konsep nilai-nilai yang diajarkannya. Dan nilai ini sifatnya adalah sesuatu yang tidak materi. Jadi akan hadir Aisyah baru, akan hadir Khadijah baru, karena memang mengikuti hidayah Al-Quran. Jadi Rasulullah tidak pernah berhenti, ajaran risalahnya terus hidup. Dan inilah ketika Quran dibacakan, tazkiyatun nafs, jiwa hati itu menjadi lapang, menjadi sabar, menjadi suka memaafkan, mental kuatnya, tidak pernah putus asa, dan senantiasa ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nilai-nilai yang nanti akan kita diskusikan bersama, dan nanti sebagai pengantar awal bagaimana kemudian kita akan bahas dan kaji tentang kenapa ini jadi mukjizat, bagaimana tentang isi yang ada di dalamnya. Ini menjadi sangat menarik untuk kemudian ada pendalaman. Dan kemarin sudah kita buat di antara grup-grup awal agar kehidupan kita ini, pembelajaran kita menjadi lebih baik. Saya pikir itu dulu, nanti kita lanjutkan di kemudian waktu sebagai proses materi pembelajaran singkat yang mudah-mudahan berkenan di hati adik-adik. Dan mari kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.